Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu li'annahu al-hamid wa nasta'inuhu li'annahu al-musta'an wa nastaghfiruhu li'annahu al-ghaffar wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله في حديث سريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena tiada lain dan tiada bukan apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sepantasnya bagi kita untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan jiwanya untuk menegakkan agama Islam sehingga kita bisa menikmati indahnya hidup di dalam agama Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan keberhasilan, maka cukup 3 saja. 3 saja yang mungkin kita tanamkan dalam diri kita. Entah keberhasilan itu di dunia ataupun di akhirat, cukup 3 saja. 3 saja. Yang pertama yaitu adalah mujahadah. Maka kalau kita lihat kisah cerita dari mungkin para nabi, para rasul, tidak usah jauh-jauh. Kita lihat ustadz kita, kita lihat bapak ibu kita. Bagaimana mujahadahnya dalam mendidik dan merawat kita. Maka ini penting kita tanamkan konsep ini di dalam diri kita ketika kita menginginkan keberhasilan. Entah apapun itu. Maka keberhasilan ini perlu kita tanamkan. Dari meniru apa? Ustadz kita. Atau mungkin bapak ibu kita. Maka ini penting. Dan mungkin kalau kita lihat dari mungkin nasihat-nasihat yang diberikan oleh ustadz kita. Atau mungkin dari pertanyaan antum yang mungkin timbul ketika dalam pengajian minta nasihatnya. Yang keluar dari lisan ustadz kita itu apa? Ikhlis alama yang fa'u. Dan ini sebuah isyarat bahwasanya kita ini disuruh untuk mujahadah. Maka lazimkanlah mujahadah ini kepada diri kita. Tanamkan betul. Allah saja berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan bersungguh-sungguhlah kalian dengan sebenar-benar kesungguhan. Kemudian ketika kita sudah menanamkan rasa mujahadah, kemudian yang kedua, yaitu apa? Muqarabah. Mendekatkan diri kepada Allah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dari apa yang mungkin kita usahakan, itu pentingnya kita menyangkutkan, pentingnya kita menggantungkan semua harapan itu kepada Allah. Agar kita tahu, nanti ketika kita mengalami kegagalan, mengalami kesulitan, mengalami semua hal yang mungkin kita hadapi itu susah.
kita tahu bahwasanya itu adalah takdir yang Allah berikan kepada kita itu baik. Tidak ada kata, apa ini? Loh, kok gini? Loh. Sehingga itu muncul. Karena tidak ada rasa muqarabahnya kepada Allah. Maka itu penting. Itu penting. Maka gantungkanlah semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita sudah bermujahadah, bermuqarabah, kemudian yang ketiga, dan ini yang mungkin sering kita susah, yaitu mudawamah. Mudawamah. Terus menerus continue. Terus menerus melakukan amalan-amalan yang kita mujahadahkan tersebut. Walaupun mungkin kita menghafal satu ayat, satu hari, satu hadis, satu hari. Tidak masalah, yang penting satu, mudawamah. Tidak ada ketentuan khusus. Dan tidak ada yang mungkin memberatkan bagi kita. Yang penting satu, mudawamah. Istiqomah terus. Terus menerus, continue. Rasul saja mengisyaratkan, Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Yang terus menerus dan walaupun sedikit. Ini sebuah isyarat yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Yaitu 3. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 ini sangat penting bagi kita. Entah kita menginginkan suatu apapun itu. Entah kita terapkan kepada diri kita. Atau mungkin kita terapkan ke semua hal. Maka sadar atau tidaknya kita di sini itu sudah dididik untuk 3 itu. Kita dituntut untuk mujahadah. Yang tidak mujahadah tahu sendiri. Seperti apa nantinya. Kita dituntut untuk selalu bermuqarabah. Yang tidak sholat berjamaah tahu sendiri gimana. Kita dituntut untuk selalu murojaah dari pelajaran-pelajaran yang mungkin telah kita ambil. Tahu sendiri kalau kita tidak murojaah. Dan ini sudah penanaman yang tepat. Yang perlu kita tanamkan dari dalam diri kita. Ini penting. Penting sekali. Ini 3 simpel saja. Tapi kalau kita amalkan, Masya Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala kulluh. Ketika kita sudah mengetahui konsep 3 tadi, maka perlu satu ikatan. Perlu kita ikat dengan tali kesabaran. Maka mujahadah, muqarabah, mudawamah tidak akan terjadi ketika kita ikat dengan tali kesabaran. Maka kalau kita berbicara tentang kesabaran, itu hanya waktu yang tahu. Ketika kita menginginkan keberhasilan, sudah mengamalkan dan menanamkan dalam diri kita 3 hal tadi, maka tinggal menunggu waktu saja. Maka luzumkan dari benak hati kita masing-masing untuk selalu bersabar kepada Allah. Karena itu penting. Dan ini akan membentuk sebuah pribadi, kedisiplinan, yang mana mungkin tidak akan kita temui di pendidikan dimanapun itu, kecuali hanya di pondok pesantren. Pasti akan menanamkan 3 hal ini, kalau dia sadar. Kalau dia memang betul-betul seorang santri yang memang betul-betul ingin merubah jiwanya, merubah dirinya. Maka 3 hal ini sudah mencakup semuanya. Maka ketika kedisiplinan itu sudah membentuk, 3 hal ini membentuk dalam jiwa kita, maka akan terjadi sebuah perubahan yang besar. Salah besar ketika kita menganggap bahwasanya kedisiplinan itu adalah kesusahan. Kedisiplinan itu adalah suatu hal yang mengkang. Salah. Justru sebaliknya, kedisiplinan itu adalah suatu kebebasan yang akan datang di masa yang akan datang. Maka itu camkan betul.
Bahwasanya kedisiplinan itu bukan suatu hal yang mengekang. Justru dia yang akan datang, yang menghampiri kita dalam bentuk kebebasan. Maka jangan sampai ketika kita melihat orang-orang sukses, wah enak ya. Jadi Ustadz Fulan, wah enak ya. Kita tidak melihat bagaimana perjuangannya dulu. Susahnya dulu gimana belajar nahwu shorof. Yang perlu kita ingatkan bahwasanya mereka dulunya juga seorang pemula. Maka kita pun juga seorang pemula. Maka tingkatkan kesabaran kita. Tingkatkan terus. Sampai kami sampai nggak tahu. Ya. Sampai kita sampai ajal kita menjemput. Yang perlu kita yakini bahwasanya janji Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka nggak mungkin ya ujian seberat ini, murojaah yang sepusing ini itu hadiahnya itu piring cantik, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Terlalu hina. Dunia itu terlalu hina untuk ganjaran orang-orang yang bersabar. Ya, terlalu hina. Maka sabari terus sehingga diri kita akan lebih siap lagi untuk menerima bantuan-bantuan Allah, pertolongan-pertolongan Allah yang datang kepada kita entah kapan. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah kuatkan kesabaran kita. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa yaqadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.